Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 2 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berlari menuju iman yang melihat. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Yohanes Rasul dan penginjil yang setia. Dalam Injil yang ditulisnya, kita menyaksikan bagaimana Yohanes, murid yang Yesus kasihi, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Yohanes adalah simbol kasih Yesus kepada umatnya. Yohanes dikenal sebagai murid sangat dekat dengan Yesus. Pengalaman kedekatannya itu mendorong dia menulis tentang gurunya. Tulisannya itu disebut Injil Yohanes dari keempat Injil yang kita miliki sekarang. Ia berkata, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami sendiri, yang sebagai firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang reaksi para murid setelah Maria Magdalena menemukan kubur Yesus kosong. Kisah ini menjadi kisah peralihan, yaitu dari kebingungan menjadi keyakinan. Mendengar kesaksian Maria Magdalena itu, para murid tidak tinggal diam, bingung dan takut. Akan tetapi memberanikan diri untuk pergi melihat apa yang terjadi di kubur gurunya. Ada 3 hal yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Pertama, makna di balik berlari. Ketika Maria Magdalena memberitakan bahwa tubuh Tuhan telah diambil,
reaksi Petrus dan Yohanes bukanlah keraguan, ketakutan, dan berdiam diri, melainkan tindakan segera, yaitu mereka berlari. Petrus dan Yohanes berlari karena kabar itu penting dan mendesak. Menariknya, Yohanes berlari lebih cepat dan tiba lebih dahulu. Hal ini bukan perlombaan, tetapi menunjukkan semangat dan hasratnya yang besar untuk menemukan kebenaran tentang gurunya. Kedua, pengamatan yang cermat. Ketika Petrus masuk, ia membuat pengamatan yang cermat dengan penuh iman yang kokoh dan tak tergoyahkan. Dengan melihat kain pelu yang tadinya membungkus kepala Yesus tidak tergeletak bersama kain kapan, tetapi tergulung rapi di tempat yang lain. Petrus menyimpulkan bahwa mayat Yesus tidak dicuri, melainkan memberikan bukti yang kuat bahwa gurunya sudah bangkit dari antara orang mati. Ketiga, melihat dan percaya. Inilah titik balik bahwa Petrus mengamati Yohanes pun masuk ke dalam, tetapi tidak melihat Yesus yang bangkit. Akan tetapi ia melihat kain-kain itu sebagai bukti fisik dari kebangkitan gurunya yang teratur dan mulia. Ia melihatnya dan percaya bahwa Yesus gurunya telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, kisah ini mengajak kita untuk memiliki iman yang aktif, bukan memiliki iman yang pasif. Kita diajak agar jangan puas dengan hanya sekedar mendengar dan tidak melakukan tindakan kreatif. Akan tetapi berlarilah menuju dan menemukan kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Iman yang sejati lahir ketika kita tidak hanya melihat fakta, tetapi juga memahami artinya dan memiliki untuk percaya sepenuhnya. Yesus memanggil kita untuk berlari menuju kepadanya. Apakah kita sedang berlari menuju kepada Tuhan? Ataukah kita masih berdiri ragu-ragu di kejauhan? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.